Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi dari Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Dek. Kita pagi ini sama kayak minggu lalu ya, kita akan diskusi contoh-contoh latihan soal untuk neraca massa di separator atau alat-alat separasi. Kemarin kita sudah teman-teman sepertinya sudah melihat begitu ya, melihat contoh soal yang saya kirimkan di Classroom. Ini saya harap sih sudah ada beberapa yang nyoba gitu. Nomor 1, 2, 3, 4. Nanti sistemnya sama, kita akan share dulu dari teman-teman ber-25 ini, apakah ada yang sudah bisa mengerjakan di nomor 1, 2, 3, dan 4. Nanti sistemnya share aja ya jawabannya, terus cara kerjanya kayak gimana, nanti kita akan diskusikan begitu, seperti apa cara untuk penyelesaiannya itu yang tepat seperti apa gitu ya. Baik, kita mulai untuk yang di nomor 1, karena kebetulan memang karena keterbatasan waktu begitu, saya kemarin baru memberikan contoh untuk dekanter begitu ya, untuk neraca massa di dekanter, tetapi secara prinsip kerja baik itu dekanter, kemudian evaporator, kemudian menara destilasi, dan satu lagi adalah separator, ini memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu memisahkan begitu ya, memisahkan atau membuat aliran keluar itu ada dua cabang gitu, ada dua cabang, yang mana aliran masuk begitu, aliran masuk dari alat proses masing-masing ini biasanya satu gitu ya, satu umpan, satu arah aliran umpan masuk, kemudian arah aliran keluarnya baru dia dua. Berkebalikan dengan yang minggu lalu, yaitu mixer dan absorber, mereka begitu ya, mixer dan absorber memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu prinsip kerjanya adalah mencampur dua atau lebih aliran masuk menjadi satu aliran keluar aja gitu. Oke. Kita masing-masing ya, Dik ya. Untuk nomor 1, adakah yang sudah berhasil mengerjakan? Silahkan raise hand atau mungkin bisa di-share begitu ke kami gitu ya, kita tentang cara kerjanya seperti apa. Silahkan, ada yang bisa? Gimana gambar diagram alirnya? Oke, udah ada beberapa yang raise hand. Saya pilih ya. Tarisa deh, silahkan Tarisa. Bentar ya Bu, mau sambungin WhatsApp ke ini dulu biar bisa share ke teman-teman. Oke, boleh. Yang nomor 2 sambil nunggu Tarisa, yang nomor 2 ada yang bisa? Silahkan raise hand lagi, teman-teman. Ini sebentar, saya cek dulu. Untuk nomor 2 nanti Fikri ya. Nomor 2 nanti coba dijelaskan oleh Fikri. Kemudian yang nomor 3 ini saya lower hand dulu. Tarisa sama Fikri. Oke, nomor 3 ada yang bisa, yang sudah ngerjakan? Silahkan raise hand, teman-teman. Oke, Fikri sudah ngerjakan. Ada yang lain? Nomor 3, Tarisa sudah siap? Saya akan matikan share saya dulu. Oke, Fikri lagi. Ada yang lain nggak nih? Ada yang sudah ngerjain nomor 3 ini soalnya tentang separator, Dek. Jadi tentang uap cair ya. Oke. Baik, Fikri aja ya, saya simpan dulu. Untuk nomor 4, ada yang sudah ngerjakan atau sudah mencoba
mengerjakan untuk nomor 4. Nggak pede. Farhan deh, coba ya Han, nanti ya Han, untuk nomor 4. Nggak apa-apa, dilihatin aja dulu jawabannya. Nanti kita akan share bareng-bareng kok. Jadi nanti kalaupun Tarisa, Fikri, sama Farhan nih belum belum betul gitu ya, nanti sama kayak Amalia kemarin. Jadinya kita akan share jawabannya yang benar tuh nanti kayak gimana, langkah kerjainnya kayak gimana gitu ya. Oke, nomor 4 Farhan ya nanti ya. Nomor Ibu, 3, maaf, saya nomor 4 tuh belum, Bu. nomor 4 belum. Ya Nomor 3 belum, udah kan? baru sampai nomor 3. Oke, kalau gitu nomor 3 aja ya. Aduh, enggak deh, Bu. Pada nomor 3 nanti. Nomor 4, ada yang sudah nomor 4 apa sih? MD ya? MD. Oke, kalau belum ada nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng langsung aja. Kalau pada belum selesai ya. Oke, Tarisa sudah siap untuk menjelaskan? Bu, Oke, silakan di share screen. share screen-nya, Bu. Terkait di kantor ya. Oke. Oke, silakan Tarisa, saya tunggu ya. Saya sambil coba gateway lagi, Dik. Kemarin saya mau presentasiin kalian itu gateway-nya pas nggak bisa login saya. Oke, ini udah bisa nih. Alhamdulillah. Udah kelihatan belum teman-teman share screen-nya? Belum, baru mulai ya. Nah, sudah. Yuk, mungkin bisa dibesarin lagi ini. Apa namanya, Tarisa, tulisannya. Aduh. Di Zoom. Di Zoom jawabannya. Oke, silakan Jadi, bisa di... untuk nomor 1 ini kan kita diminta untuk mencari laju alir input sama komposisinya berapa aja. Pertama-tama kita bakal hitung F1. F1-nya berarti kita harus jumlahin berapa F2-nya dan jumlah F3-nya. Jadi kita jumlahin F2-nya itu diketahui 100 kg per jam ditambah 53,53 kg per jam. Jadi total F1-nya itu 153,53 kg per jam. Sedangkan untuk komposisinya kita bisa mencarinya dengan mengalihkan persentasenya dengan laju alir yang masuk tadi. Kita kalikan untuk yang minyak mentahnya, kita kalikan yaitu 100% dikalikan dengan 100 kg per jam sama dengan 153,53 X. Saya kasih untuk crude oil-nya itu dengan simbol variabel X. Jadi untuk nilai X-nya sama dengan 100 dikali 100 per 153,53 dibagiin hasilnya 65,13% untuk minyak mentahnya. Sedangkan selanjutnya untuk larutan asam fosfatnya diketahui kan di soal yang bagian B itu ada 37%. Kita kalikan dengan 53,53
kg per jam sama dengan 153,53. Saya kasih simbolnya ini Y di sini. Berarti dapat kita ketahui komposisi larutan asam di outputnya itu sebesar 12,90%. Sedangkan untuk gamnya 56% dikalikan 53,53 kg per jam sama dengan 153,53. Saya kasih simbol Z di sini. Dapat kita ketahui jumlah komposisi gam pada outputnya sebesar 19,52%. Dan yang terakhir airnya sebesar 7%. Dikalikan dengan 53,53 kg per jam sama dengan 153,53. Saya kasih simbol O di sini. Kita hitung seperti biasa dan hasil akhirnya itu 2,44%. Untuk memastikannya dapat kita jumlahkan semuanya. Sudah saya jumlahkan karena kita mengambil 2 angka di belakang koma, jadi totalnya itu 99,99%. Dan hampir mencapai 100%. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Tarisa. Betul ya untuk langkahnya. Yang lain, apakah ada yang masih bingung teman-teman untuk terkait dekanter? Ada yang masih belum paham teman-teman terkait soal nomor 1? Oke, nanti kita share kembali ya. Terima kasih Tarisa. Silahkan Fikri untuk yang nomor 2, Dek. Bisa di-share jawabannya. Baik, Bu. Grup kalian tuh lucu-lucu ya, Masya Allah. Jadi, Perbanyak istri di UII, Masya Allah. Oke. jadi untuk nomor 2, bentar Bu, ininya. Larutan NaOH 30% akan ditingkatkan konsentrasinya menggunakan evaporator. Yang pertama, berapa air yang menguap jika larutan NaOH naik konsentrasinya menjadi 65%. Nah, sedangkan di soal tidak diketahui berapa laju umpan yang masuk pada evaporator. Nah, jika kita asumsikan bahwa laju yang masuk pada evaporator itu misalkan sebanyak 100 kg per jam. Lalu NaOH-nya sebanyak 30%, yang keluar itu NaOH sebanyak 65%. NM totalnya F1 sama dengan F2 tambah F3. 100 kg per jam sama dengan F2 tambah F3 untuk persamaan 1. Nah, untuk persamaan keduanya F2 sama dengan 100 kg per jam dikurangi F3. Nah, untuk NM komposisi NaOH F1 kali fraksi mol NaOH sama dengan F2 kali fraksi mol NaOH tambah F3 kali fraksi mol NaOH. F1 100 kg per jam dikali 30% sama dengan F2-nya tidak diketahui, tetap F2
fraksi mol di F2-nya 0 karena tidak ada. Lalu F3 masih F3. Dan terakhir fraksi mol di F3-nya sebesar 65%. Maka kita kalkulasikan F3 sama dengan 100 kg per jam dikali 30% per 65%. Persen di bawah yang di atas kita coret, hasilnya menghasilkan F3 sama dengan 46,15 kg per jam. Nah, jika kita masukkan F3 ini ke persamaan kedua, maka jadilah F2 sama dengan F1 dikurangi F3. 100 kg per jam dikurangi 46,15 kg per jam. Maka ditemukanlah F2 sama dengan 53,85 kg per jam. Maka air yang menguap agar NaOH mencapai 65% konsentrasinya adalah sebanyak 53,85 kg per jam. Lalu untuk air yang menguap ketika NaOH-nya mencapai 80% konsentrasinya adalah sama caranya seperti tadi, cuman bedanya yang tadi kan NaOH di fraksi di F3-nya 65%, ini NaOH di F3-nya sebesar 80%. Masih dan hasilnya adalah 62,5 kg per jam. Begitu, Bu. Ya, betul. Cuma Fikri, diagram alir prosesnya belum lengkap ya. F2 itu nanti kira-kira apa? Yang air menguap. Berarti H2O 100% ya. Oh itu, iya, itu di gambar. Jadi yang F2 itu H2O 100%, terus untuk F1 berarti H2O-nya 70%, terus yang sebelah kanan H2O-nya 20%, begitu ya. Cuma kurang diagram airnya kurang lengkap aja, tapi caranya betul. Oke. Betul, well done Fikri. Yang lain ada yang belum bisa ngerjain deh nomor 2? Oke, nanti kita review lagi ya untuk soal nomor 2. Baik, silahkan sekarang Farhan, nomor 3 Han. Enggak deh Bu, yang lain aja. Ya, nggak apa-apa. Dilihat dulu apa adanya. Nanti nggak apa-apa deh, nanti sama aja kita akan review juga kok. Nomor 1, 2, 3, 4. Coba saya pengen lihat aja jawab pekerjaannya Farhan sampai mana. Sampai yang itu doang. Yang Nggak apa-apa. Boleh. Silakan di-share aja Han. Ya. Ini share screen-nya udah ada belum? Sudah. Tolong di zoom. Ya. Kegedean. Kebebas. Ya, nah. Yuk. Jadi kan di soalnya tuh campuran gas, lupa. Campuran gas cair, campuran uap cair gas metil asetat dengan kadarnya kan 25% mol uap dan juga 15% mol cair. Nah, dipisahkan secara sempurna antara fase gas sama fase cairnya via separator. Terus hitung laju alir fase gas keluar sama fase uap keluar separator. Memang terakhir itu laju alir masa umpan masuk separator. Jika laju alir umpan masuk separator ada 150 kmol per jam. Nah, gimana ya ini? Nah, sekarang ini kita bikin ya diagram alirnya. Terus udah gitu dimisalin si laju alir yang masuknya tuh 100 kilogram per jam. Terus itu dimasukin kan angka-angkanya tuh. Ke yang cairnya 15%, terus yang gasnya 85%. Habis itu yang di F2-nya itu diiniin 100% karena kan yang keluar yang gas itu kebalik Bu.
Oke, gak apa-apa. Lanjut. Ya udah kan yang cair kan yang keluar yang Ya. cair tuh punya 100% gitu. Ini yang gasnya 100% juga gitu. Di situ dicarikan ini totalnya pakai rumus yang ini F in sama dengan F out gitu. Karena F1-nya kita misalin 100, di situ kan kita nggak tahu nih ya ininya berapa kilogram per joule. Tahu jadi dibikin kayak gini F2 plus F3. Buat F3-nya 100 kilogram per joule dikurang F2 gitu. Nah, udah jadi gitu. Terus nah, iya salah. Nah, terus susah ininya gimana? Ya, saya udah bisa kelihatan kok, Han. Nah, terus masukin kan ke rumus yang ini. Ya. Ini berarti ninjau neraca massa komponen yang gas ya, yang Iya, atas. ini yang buat yang gas. Nah, kan rumusnya pakai yang F1 kali X, ini apa sih? Metil asetat yang gas dengan F2 kali metil asetat yang gas juga sama F3-nya. Tuh. Kan dimasukin tuh angkanya. F1-nya kan dianggap 100 kg per jam. Nah, buat X mol ininya 80%. Karena di ininya nggak ada ya di F2-nya, jadi di 0 gitu. Terus buat yang di F3-nya 100. Masukin di F3 sama dengan gini kan ini tinggal coret, persennya coret, ini coret, jadi 85 kg per jam. Oke. Allah. Lalu yang bawah. Nah, terus yang bawahnya yang cair. Nah, yang cairnya sama pakai rumus yang tadi. Udah deh, nemu deh 15 kg. Oke. Iya, tuh, udah. Jadi fase keluarnya 85 kg per jam yang gas, terus yang cair yang cairnya 15 kg per jam ya. Ya. Oke. Ya. Betul. Lanjut. Ada lagi? Udah Bu, baru segini. Oke, ya. Cukup. Ya, betul sih Farhan. Cuma nanti ada satu poin ya yang akan saya highlight di nomor 3 itu memang pertanyaannya jebakan itu deh. Jadi memang harus aja jawabannya seperti apa. Nanti kita akan Oke, nanti kita akan review juga habis ini. Ada yang mau share untuk nomor 4 terkait jawabannya? Silahkan raise hand, teman-teman. Sepertinya memang MD agak ini ya, agak kompleks begitu. Sepertinya dari soalnya saja memang mungkin teman-teman baru pertama kali jadinya harus latihan lagi nanti. Ada yang sudah ngerjakan nomor 4 ini dari 20 orang yang hadir? Daring sudah untuk nomor 4? Belum, Bu. Nomor 4 belum, oke. Amalia, sudah ngerjain, Mal? Belum, Bu. Belum juga. Oke, belum semua sepertinya ya. Baik, kita review aja teman-teman. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Saya share screen. Insya Allah untuk jawabannya dari Tarisa sama Fikri sudah betul karena kebetulan soalnya juga dalam umpan fraksi massa begitu ya, sehingga nanti kita tinggal mengerjakan sesuai dengan DAP yang ada di soal begitu. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Baik, untuk kuliah hari ini seperti ini. Bentar. Oke, nomor 1 terkait dengan NMD Kantar. Di sini memang biasanya
untuk proses industri kimia itu tuh sukanya soal terkait dengan raca massa kita akan diberikan kata-kata pembuka begitu ya, di kata-kata pembuka untuk setidaknya teman-teman mendapatkan pandangan tentang proses yang akan kita tinjau. Nah, kalimat awal untungnya Tarisa dan teman-teman yang ngerjakan ini kan sudah paham begitu ya, bahwa nanti yang akan kita tinjau itu adalah sistem di dekanter, bukan di sistem degaming prosesnya begitu. Nah, terkait dengan di soal, memang di awal tuh nanti karena kita kan masih membahas NM alat rangkaian NM alat tunggal begitu ya teman-teman, masih belum berupa rangkaian alat, sehingga memang kita akan fokus kepada alat yang kita akan tinjau. Dalam hal ini adalah dekanter. Nah, sebelum dekanter, kalau teman-teman lihat di diagram ini, di alinea soal ini, ternyata sebelum dekanter itu akan terjadi proses degaming dulu, yang mana memang degaming itu nanti ada satu alat lagi. Nah, kalau dari sisi proses alineanya ini sebenarnya akan ada dua begitu ya, ada dua alat yang kita tinjau, yaitu ada dua alat yang berlaku, yaitu alat untuk proses degamingnya, degaming tanknya, tangki degamingnya, sama untuk dekanter. Nah, karena kita fokusnya adalah ke dekanter, karena kalimat awal itu hanya menjelaskan fungsi dari tangki degaming, tetapi tidak menjelaskan tentang seperti apa toh profil dari asam fosfat yang masuk, kemudian minyak mentah yang masuk begitu ya, sehingga kita tidak fokus ke situ. Nah, untungnya teman-teman sudah paham di situ gitu ya. Saya cukup bersyukur begitu, cukup relief gitu. Nah, baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 1. Saya bacakan dulu ya. Pada industri pengolahan minyak kelapa sawit, pretreatment bahan baku adalah dilakukan proses degaming. Degaming ini berfungsi untuk menghilangkan gam pada minyak mentah dengan menggunakan larutan asam fosfat. Setelah proses degaming berlangsung, campuran minyak mentah serta asam fosfat yang sudah melarutkan gam memasuki dekanter untuk terjadi pemisahan secara sempurna antara minyak mentah murni dengan larutan asam fosfat yang sudah melarutkan gam. Jika laju alir minyak mentah murni keluar dekanter atas sebanyak 100 kg per jam dan laju alir asam fosfat plus gam yang terlarut keluar dekanter bawah adalah 53,53 kg per jam, maka teman-teman diminta untuk menghitung laju alir umpan masuk dekanter dan komposisi aliran masuk ke dekanter begitu. Jika diketahui proses yang atau aliran keluar dekanter bawah itu ada 56% gam, 37% asam fosfat, dan 7% air. Nah, di sini kita bisa buat, nah diagram alirnya sama persis yang sudah disampaikan Tarisa tadi, bahwa untuk dekanter kita tahunya bahwa F1 ini kita nggak tahu, F1 nggak tahu berapa laju alirnya, kemudian komposisi penyusunnya pun juga kita tidak paham gitu ya. Nah, untuk menentukan komposisi penyusunnya untuk aliran masuk ini kita harus cek dulu profil yang keluar dari alat proses ini, karena profil komponen yang keluar ini nanti akan menjadi penyusun profil aliran masuknya begitu ya. Untuk di F2 kita anggap ini adalah dekanter, keluar dekanter atas, ini tadi 100 kg per jam. Di sini ada kata-kata memisahkan secara sempurna begitu ya, pemisahan secara sempurna, dan 100 kg per jam ini adalah minyak mentah murni begitu ya, minyak mentah murni, sehingga betul tadi minyak mentahnya itu murni berarti 100%. Di sini tidak ada impuritasnya lagi begitu ya, karena dia sudah 100%. Sedangkan untuk F3 ini adalah besarnya 53,53 kg per jam, ini terdiri dari gam, asam fosfat, dan air begitu ya, gam, asam fosfat, dan air. Di sini 56%, kemudian 37%, kemudian 7%.
Nah, hal yang akan teman-teman cek pertama kali, ini adalah dicek dulu begitu ya, dicek dulu komposisi ini sudah 100% atau belum begitu teman-teman. Gitu ya. Hal yang pertama adalah cek apakah ini sudah 100% atau belum begitu. Jika belum, maka teman-teman harus tambahkan, karena ini di soal juga nggak didetek begitu ya. Kalau misal ini belum 100%, teman-teman bisa tambahkan, kalau belum begitu ya. Kalau belum 100%, teman-teman bisa tambahkan impuritas begitu, impuritas yang nggak terdeteksi gitu. Kita tuliskan aja impuritas, nanti berapa persennya untuk memenuhi 100% tersebut. Nah, berhubung nih 56 kita tambahkan 37 dan tambahkan 7 kan dia sama dengan 100% begitu ya, sehingga kita bisa langsung pakai untuk diagram alirnya, tidak perlu menambahkan impuritas-impuritas lagi. Sehingga data ini insya Allah sudah bisa kita pakai untuk menghitung F1 dan komposisi yang ada gitu ya, yang terkandung di F1. Nah, karena ini sudah 100%, di sini juga sudah 100%, begitu teman-teman, dan aliran keluarnya juga cuma 2, maka komposisi F1 adalah komponen-komponen yang keluar ini. Jadi dia terdiri dari minyak, kemudian juga terdiri dari gam, dia juga terdiri dari asam fosfat, dan terdiri dari air. Nah, hanya saja prosentase ini akan berbeda begitu ya. Jadi persentase persenannya ini nanti dia nggak 100 lagi, minyaknya di sini nggak 100 lagi. Kemudian gam, kemudian asam fosfat dan air ini pun juga nggak 56% lagi, nggak 37% lagi, dan tidak juga 7% gitu ya, karena F-nya itu beda gitu ya, besar X di sini itu nggak sama dengan 100 dan tidak sama dengan 53,53, sehingga kita harus hitung ulang. Dan betul seperti yang Tarisa tadi hitung, bahwa langkah selanjutnya DAP-nya adalah seperti ini untuk soalnya, diagram alir prosesnya. Sedangkan untuk menghitung langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat neraca massa totalnya dulu. Untuk menghitung F1 total ya, berarti F in sama dengan F out. Di sini adalah F1 sama dengan F2 ditambah F3. Sehingga F1 di sini diketahui 153,53 kg per jam. Gitu. Oke deh, setelah dari sini kita bisa hitung neraca massa komponennya masing-masing. Neraca massa komponen masing-masing difungsikan untuk melihat begitu ya, Dek, melihat nanti komposisi fraksi dari masing-masing komponen ini nanti berapa. Jadi kita tinjau neraca massa komponen dari masing-masing. Neraca massa komponen, Oke, yang pertama kita akan hitung neraca massa total minyaknya dulu, sehingga di sini F1 kali fraksinya minyak sama dengan karena minyak ada di F2, maka F2 dikali fraksi minyak ditambah F3 dikali fraksi minyak. Nah, F3-nya karena nggak ada minyaknya, yang makanya nanti 0 ya. Sehingga di sini 153,53 kg per jam dikali fraksi minyak sama dengan 100 kg per jam kali fraksi minyak ditambah 0. Sehingga di sini fraksi minyaknya kita tahu 100%. Sehingga di sini fraksi minyaknya kita bisa hitung dengan cara 153 kita bagi ya, 153,53 kg per jam kita bagi dengan 100 kg per jam. Di sini tadi Clarissa dapat angkanya. Tadi berapa persen, Dik? Untuk kita cek dulu. Nomor 1. 65,13. 65,13%. Ya, 65,13 ya. Saya sudah hitung tapi di Excel soalnya, Dik. Oke, nanti saya cek hitungannya ya. Oke, mungkin oke.
Oke, tulisan saya belum nggak kedetek di PPT sepertinya. Sebentar saya cek dulu. Oke, dia nggak terdetek ya. Jadi saya ketik lagi aja. Nanti mungkin saya minta bantuannya untuk menyampaikan angkanya ya, teman-teman. Oke, cara yang kedua tadi, kita hitung NMT-nya, neraca massa totalnya. Nanti teman-teman lihat reviewnya, ini langsung ya, F1 adalah 153,53 kg per jam. Kemudian kita hitung untuk neraca massa minyaknya dulu. Tadi ketemu 60, berapa Fikri sama Tarisa tadi? 65,13%. 65,13%. Oke. Sedangkan nanti default ya untuk neraca massa total untuk GAM, maka kita bisa cari dengan buat neraca massa komponennya, sehingga F1 kali fraksi GAM sama dengan F2 fraksi GAM ditambah F3 kali fraksinya GAM. Di sini 153,53 kg per jam. Kita cari juga fraksi GAM-nya. F2 tadi 0 ya, karena dia nggak ada. Di sini 53,53 kg per jam kali di sini adalah 56%. Sehingga ketemunya adalah untuk fraksi GAM di F1 adalah 153,53 kg per jam dibagi 53,53 kali 56%. Di sini mungkin saya akan share di Excel ya teman-teman, biar lebih cepat untuk jawabannya. Kita dulu. Oke, dia slide nomor 4 tidak terlihat memang, padahal saya sudah save ya. Oke, sebentar saya bukakan dulu Excel-nya. Oke, sehingga nanti jawabannya untuk GAM, begitu, prosentase GAM adalah sekitaran 20% ya, Tarisa tadi ya. Sebentar saya. Oke. 19,54% ya untuk jawabannya. GAM-nya itu kita hitung dulu, taruh di sini aja biar lebih fokus ya teman-teman. Oke, sebentar ya. Oke, di sini tadi 19,54%, 53,53 kg per jam kali 56% sama dengan 19,54% ini nanti di sini. 19,54%. Kemudian selanjutnya untuk neraca massa kita hitung satu lagi aja nggak apa-apa, Dik. Kemudian penyusunnya kita bisa selisihkan dari 100% itu boleh.
Untuk selanjutnya, oke, slide-nya kurang, saya tambahkan dulu. Baik. Oke, selanjutnya untuk neraca massa total untuk asam fosfat di sini F1 kali X asam fosfat sama dengan F2 kali asam fosfat ditambah F3 kali fraksinya asam fosfat, begitu ya. Di sini 153,53 kg per jam dikalikan dengan fraksinya, kita tidak tahu, F2-nya 0, kemudian di sini 53,53 kg per jam, kita tahu fraksi asam fosfat di situ adalah 37%. 37%. Sehingga fraksi asam fosfat di sini default caranya 153,53 kg per jam kita bagi dengan 53,53 kg per jam dikali 37%. Sehingga di sini ketemunya adalah 13,03 gitu ya, 13,03%. Sini 13,03%. Oke, untuk terakhir neraca massa total untuk air berarti F1 kali fraksinya air, kemudian F2 dikalikan fraksinya air ditambah F3 kali fraksinya air. Itu ya. Oke, kita selesaikan untuk ini. Di sini 7%, sehingga fraksinya air adalah 153,53 kg per jam dibagi dengan 53,53 kg per jam kali 7%. Di sini adalah 2,3%. Oke. Di sini 2,3% ya. 2,3%. Seperti itu, sehingga kita bisa mendapatkan fraksinya dari gambar ini, dari perhitungan. Di sini kita pilih teman-teman, di sini 2,3%, kemudian untuk minyaknya 65,13%, kemudian untuk gamnya 19,54%, dan untuk asam fosfatnya adalah 13,03%. Jadi insya Allah ini nanti dia 100% begitu. Mungkin di Tarisa tadi 99,99% karena pembulatannya aja sih Dik, yang mungkin belum betul. Jadi nanti teman-teman untuk pembulatan prosentase ya, kalau semisal nanti dia dalam persen, teman-teman menampilkan fraksi massa itu dalam persen, maka kalau desimal yang ketiga itu sudah 5, teman-teman bulatkan gitu ya. Jadi kayak semisal untuk contoh yang di sini, saya share Excel saya aja. Nah ini kita tambahkan. Nah ini kan kebetulan angka ketiga di belakang koma ini kan 4, maka otomatis kan pembulatannya 3 begitu ya. Tetap 3. Sedangkan untuk yang pembulatannya di 3, di angka ketiga di belakang koma itu sudah 5 ke atas, jadi udah 5, 6, 7, 8, maka teman-teman harus bulatkan, begitu ya, teman-teman harus bulatkan
ke atas. Jadi kalau semisal nih kita punya 13,045, maka teman-teman nanti akan membulatkannya adalah 13,05 begitu. Jadi walaupun 5 di sini sudah harus masuk dibulatkan ke depan. Walaupun 5 kan kayaknya separuhnya gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu harusnya mundur, dibulatkan mundur gitu. Tapi khusus untuk 5, dia akan dimajukan ke depan begitu ya teman-teman. Sehingga nanti pada saat kalau kalian buat lebih disederhanakan, maka belakang komanya untuk 13,045 adalah 13,05 bukan 13,04 begitu ya. Itu mungkin Tarisa pas ngitung pembulatannya yang 5 itu dimundurin ke bawah sehingga belum bulat 100% begitu. Oke. Kayak gitu deh untuk dekanter. Nah, variasi terkait dengan soal di dekanter ini lebih kepada pemisahan ini ya. Nah, ini kan baru profilnya, tetapi nanti advance soal di dekanter adalah teman-teman harus melihat range densitasnya. Jadi nanti densitasnya udah dikasih tahu nih datanya, maka teman-teman nanti bisa cek begitu ya, bisa tuliskan begitu kalau semisal yang ke atas itu nanti densitasnya yang lebih ringan, yang ke bawah nanti densitasnya yang lebih berat. Begitu. Nanti saya akan tambahkan di latihan soal untuk dekanter besok setelah kita masuk ke neraca massa rangkaian alat ya. Ini kan masih tunggal, jadi insya Allah teman-teman seperti ini dulu aja sudah sangat baik untuk mengerti konsepnya. Kayak gitu untuk nomor 1 teman-teman, insya Allah untuk nomor 1 lebih paham. Ini nanti slide yang bolong ini saya akan tulis cara untuk bikin neraca massa total dan neraca massa komponen untuk minyak ya. Ini nggak kedetek tadi di program. Baik, sekarang nomor 2 yang disampaikan Fikri tadi betul. Oke, saya ternyata memang tidak memberikan soal secara lengkap gitu ya. Saya rasa kok kayaknya laju alir massanya sudah saya tambahkan, ternyata kok ya belum begitu ya. Nah, di sini pakai evap, sehingga kalau evap kayaknya kalau evap itu fix deh, Dik. Maksud saya dia betulan cuma 1 begitu umpannya, kemudian yang keluar itu ada 2. Dan yang keluar ke atas itu selalu air begitu ya, selalu uap atau cairan yang ingin kita uapkan. Nah, kasus di sini untuk nomor 2A dan 2B itu memang NM-nya berbeda, cuma konsepnya sama begitu ya. Untuk yang 2A dulu ya, diagram alirnya, kita punya larutan NaOH 30%. Nah, ini di sini kita punya di sini ya NaOH 30%, maka otomatis larutan. Karena di sini ada kata-kata larutan, maka teman-teman bisa anggap begitu ya bahwa pelengkapnya untuk menjadi 100% adalah air gitu ya. Di sini berarti H2O 70%. Ini F1-nya kita belum tahu gitu, F1-nya kita belum tahu berapa masanya. Ditingkatkan konsentrasinya dengan menggunakan evaporator, hitunglah air yang menguap, begitu, air yang menguap. Di sini air yang menguap, maka F2 H2O-nya yang menguap ya 100%. Ini juga kita nggak tahu F2-nya berapa, tapi di sini kita tahu bahwa konsentrasinya jadi 65. Di sini NaOH 65% dan air 35%. Di sini F3. Nah, secara neraca massa ini teman-teman masih belum bisa memecahkan begitu ya, karena tidak ada satupun F1, F2, F3 angkanya begitu. Laju alirnya itu nggak ada yang dikasih tahu walaupun 1 begitu deh. Jadi untuk itu kita bisa kasih asumsi aliran masuknya gitu ya, umpan masuknya. Ini kita kasih basis namanya, atau kita kasih asumsi seperti yang sudah teman-teman lakukan. Biasanya basis itu 100 ya, 100 ya, seringnya 100, bukan 1, bukan 10, bukan 1000, karena akan berkaitan dengan prosentase fraksi di sini. Jadi di sini 100 kilogram per jam, pakainya langsung. Jadi basis itu
kalau alat ini adalah bukan reaktor, maka teman-teman pakai aja langsung kilogram 100 kilogram per jam gitu ya teman-teman. Pun karena prosentase di sini tidak terdetek gitu ya. Di sini tidak dijelaskan lebih lanjut dia fraksi massa atau fraksi mol. Begitu, karena persen gini maka otomatis prosentase ini akan ngikut begitu, akan ngikut laju alirnya itu satuannya dalam apa. Karena di sini dalam kilogram per jam, maka ya prosentase ini nanti akan dalam fraksi massa begitu. Itu untuk 2A. Nah, bedanya hanya di sini ya. Untuk 2B laju ini menjadi NaOH 80% dengan airnya adalah 20%. Gitu. Insya Allah ini lebih mudah begitu ya teman-teman. Betul yang tadi disampaikan Fikri bahwa kita harus buat neraca diagram alirnya sudah, neraca massa totalnya F1 sama dengan F2 ditambah F3. F1 kita asumsikan 100 kg per jam, maka dia sama dengan F2 plus F3. Udah, ini kita sudah nggak bisa ngotak-ngatik, tetap 1. Lalu kemudian kita bisa tinjau salah satu, karena kita cuma punya 2 komponen, tinjau aja salah satu neraca massa komponennya. Fikri tadi meninjau NaOH, neraca massa total untuk NaOH, maka caranya kita kalikan dengan fraksinya masing-masing. NaOH sama dengan F2 kali fraksinya NaOH ditambah F3 kali fraksinya NaOH. Di sini 100 kg per jam, kita tahu dia 30%. Di sini 30%. F2-nya karena tidak ada F2 yang keluar dari F2, maka dia 0. Terus F3-nya kita juga nggak tahu, tapi tahu kadarnya 65%. Sehingga di sini kita bisa hitung begitu, 30 kg per jam kita bagi 65%. Gitu ya. Dibagi 65%. Jadi di sini ketemunya adalah berapa tadi Fikri? 54,85 Bu. Yang itu 46,15. 46,15 ya kilogram. Oke, seperti itu. Sehingga nanti untuk F2 kita tinggal selisihkan antara 100 dikurangi 46,15 kilogram per jam. Jadi di sini nanti 53,85 kilogram per jam. Jadi seperti itu untuk bikin evap. Nanti default untuk yang B. Yang B ini yang dibedakan hanya 65%-nya ini ya, sehingga dia jadi 80%. Nanti perhitungannya saya tulis di sini ya teman-teman kalian. Begitu. Untuk nomor 2, sekali lagi terkait dengan evaporator ada yang ditanyakan, Dek. Jadi diagram alirnya seperti ini ya. Insya Allah fix kalau evap. Jadi umpannya cuma 1, kemudian keluarnya 2 gini, yang ke atas biasanya H2O 100%, yang ke bawah dia NaOH yang sudah lebih tinggi konsentrasinya gitu. Oke, insya Allah saya yakin ini teman-teman sudah jelas untuk evap. Nah, sekarang yang disampaikan Farhan. Nah, di sini sekali lagi memang soalnya menjerumuskan begitu ya. Menjerumuskannya apa? Ini persentase ini ada statementnya, ada keterangan khususnya. 85% ini adalah persen mol. Sedangkan 15% ini adalah persen mol juga. Begitu. Nomor 2 dan 3 memang sengaja tidak saya tambahkan basisnya karena saya ingin tahu teman-teman memasangnya basis seperti apa. Nah, untuk nomor 2, teman-teman pasang basisnya 100 kg per jam itu betul begitu ya. Betul, karena dia 30% ini tidak terdisplay, sekali lagi dia dalam persen apa begitu ya, Dik. Dia tidak terdisplay secara spesifik begitu, tidak
statement secara spesifik itu persentasenya dalam apa. Nah, beda untuk di nomor 3 begitu Dik. Untuk di nomor 3 kita tahu bahwa si metil asetat ini, uap cair gas ini dia punya kadar 85% mol uap dan 15% mol cair, sehingga caranya sama begitu teman-teman. Untuk diagram alirnya hanya saja dia saya tulisnya Me aja ya, metil metil asetat di sini 85% untuk gas. Gas, sedangkan metil asetat untuk cair di sini adalah 15%. Tetapi ini mol, Dik, begitu. Dia sudah terstatement secara jelas dia adalah persen mol, sehingga mau nggak mau teman-teman harus pasang begitu. Teman-teman harus pasang basis di sini adalah dalam laju mol, begitu ya, dalam laju mol. Nah, basis di sini harus saya catatkan di sini, basis harus dalam laju alir mol atau dalam kilomol per jam. Karena apa? Persentase di sini terstatementkan adalah persen mol. Maka di sini harus mol juga gitu ya. Jadi bisa 100 kilomol per jam. Begitu. Nah, Fikri dan saya, Farhan dan saya yakin teman-teman memasang basis ini kayaknya 100 kg semua deh, gitu ya. 100 kg per jam semua. Karena ya sekali lagi ini juga statement yang baru gitu ya, contoh soal yang baru juga begitu teman-teman, sehingga persentase ini nanti kita akan cek fraksi itu sudah diketahui dalam apa. Jika semisal memang tidak distatementkan secara spesifik, maka teman-teman bisa langsung pasang basisnya adalah dalam fraksi massa dalam 100 kg per jam jika alatnya bukan reaktor begitu ya. Tapi kalau semisal di soal ini alat yang bukan reaktor, ternyata persentasenya sudah disampaikan dia dalam persen mol, maka otomatis basis kalian juga harus mengikuti persentasenya. Jadi karena dia persen mol, maka teman-teman tulis juga di sini 100 kmol per jam. Nah, tadi gambarnya Fikri juga sudah betul, cuma kebalik simbolnya aja gitu ya, Dik. Di sini berarti N2 gitu. N2 untuk gas begitu ya. Metil asetat gas di sini 100% untuk kadarnya. Kemudian yang ke bawah ini adalah N3 metil asetat cair begitu 100%. Nah, hanya saja kita harus tahu nih berapa kilomol yang ada di sini. Padahal untuk yang nomor A dan B ini kebetulan juga teman-teman tidak disampaikan gitu ya, tidak dituliskan ini laju alirnya itu dalam laju alir apa begitu. Jadi teman-teman statementkan ini N1 dalam N pun itu juga sudah betul begitu. Tetapi untuk nomor C, karena dia di statementkan laju alir massa, maka otomatis teman-teman harus kayak konversikan dulu nanti. Tapi untuk A dan B, ini karena hanya diminta laju alir saja, maka teman-teman bisa statementkan dia dalam N. Tetapi lebih sempurna lagi kalau semisal teman-teman alirkan dia dalam laju alir F gitu ya, atau laju alir massa. Sehingga untuk nomor 3 sebenarnya kita bisa lihat bahwa N2 di sini berarti adalah 85 begitu ya, 85 kilomol per jam, sedangkan N3 di sini adalah 15 kilomol per jam begitu. Nah, ini tinggal teman-teman konversikan begitu. Konversikan berarti F2 di situ. Oh ya, ini mungkin nanti kalau ke YouTube nggak kedetek, jadi saya tulis di bawahnya aja ya. Maka F2 kita tinggal kalikan dengan BM-nya. 85 kilomol per jam kita kalikan dengan BM si metil asetat. BM metil asetat adalah 36 ditambah 7. 36 tambah 7, 43 tambah 32 berapa deh?
75 ya, insya Allah. Ya, dikali 75 kilogram per kilomol. Jadi F2 di sini adalah, saya hitung dulu ya, saya belum hitung memang kalau untuk yang nomor 3. 85 dikali 75, 6375 ya. 6375, 6375 kilogram per jam. Kemudian untuk F3 di sini berarti 15 kali 75. Caranya sama. 15 kali 75, 1125. Di sini 1125 kilogram per jam. Gitu. Jadi untuk nomor 2, maka di sini karena 75 ya, Dik. Sehingga di sini F1-nya adalah bukan 100 kg per jam, tetapi 7.500 kg per jam. Oke, jadi untuk nomor A dan B, teman-teman bisa mengubah begitu diagram alir proses yang tadi dari N1 100 kmol per jam, di mana MA gas itu 85%, 75, ya 85, metil asetat cair 15%, sini. Kemudian yang ke atas N2 85%, metil asetat gas 100%, kadarnya bukan 85%, kilomol per jam. N3 begitu 15 kilomol per jam, metil asetat cair 100%, separator. Begitu kita rubah menjadi F1 7.500 kilomol per jam masuk ke separator. Gitu ya. Ini saya tulis di sini, ini kita anggap ke atas ya, Dik, karena ini ada video saya. Nanti kalau di YouTube saya bablaskan gitu, nanti dia nggak kelihatan begitu soalnya. Saya tulis di sini F2 tadi 6375 kg per jam, MA gas 100%, sedangkan yang di F2 F3 1125 kg per jam metil asetat cair 100%. Gitu. Nah, di sini nanti metil asetat gasnya dan metil asetat cairnya komposisinya jadi berubah, bukan lagi 85. Kita cek dulu 7.500 ya. 6375 dibagi 7.500, 85%. 85% ini sama 85% dan di sini 15%. Kebetulan perhitungannya sama begitu. Oke, seperti itu untuk menjawab nomor yang A dan B begitu, Dek. Sehingga laju alir fase gas keluar separator, teman-teman bisa menjawab dengan gasnya ya, menjawab 85 kmol per jam, atau teman-teman menjawab dengan 6375 kg per jam pun bisa begitu ya. Jawabannya semuanya betul. Jadi di sini dalam laju separator yang di sini distatementkan dalam laju alir mol gitu, sedangkan yang di sini distatementkan dalam laju alir massa. Ini boleh karena dari awal memang soalnya sudah dalam prosentase mol begitu. Itu untuk nomor 3A dan B, seperti yang sudah disampaikan Farhan tadi. Tadi Farhan
cuma sedikit kesalahannya adalah di pengasumsian ya. Tadi kan Farhan mengasumsikannya 100 kg per jam. Tetapi persentase di sini sudah dalam persen mol begitu Farhan. Sehingga basisnya Farhan juga harus 100 kilomol per jam. Jadi basisnya juga harus dalam mol per jam begitu. Oke, kayak gitu teman-teman untuk jawab nomor A dan B. Ini insya Allah bisa langsung paham ya, Dik ya, tidak saya deskripsikan lebih lanjut. Jadi ini langsung kita N2 di sini, caranya N1 kali fraksinya MAG, metil asetat fase gas. Di sini kenapa 15 kilomol per jam, kita kalikan N1 dikalikan fraksi dari metil asetat yang fase cair, begitu. Gitu ya. Oke, nanti saya akan tuliskan secara lengkap juga deh nanti di satu slide. Sebelum ini nanti saya tambahkan untuk menyingkat waktu, saya deskripsikan yang singkat dulu begitu ya. Oke, itu untuk yang A dan B, sedangkan saya masih ada satu waktu lagi ya untuk soal nomor 4. Nah, yang C caranya sama, teman-teman, cuma kita sudah diketahui bahwa yang masuk 150 kilomol per jam gitu. Jadi di sini N1 150 kilomol per jam. Ini tetap metil asetat gasnya 85%, kemudian metil asetat cairnya 15%, begitu. Nah, ini teman-teman diminta untuk menghitung F1, F2, dan F3. Caranya sama nanti untuk menghitung yang ada di sini. Teman-teman bisa kalikan gitu, kalikan dulu. Jadi di sini F2 ditanya X kilogram per jam, metil asetat gas 100%, kemudian F3 ditanya juga Y kilogram per jam, metil asetat cair 100%. Nah, di sini teman-teman tinggal kali kan ya, tinggal kalikan saja ini dengan molnya. Jadi di sini profil yang di sini MA gasnya adalah 150 kilomol per jam, kita kalikan 85%, gitu. Di sini adalah, kita cek dulu ya, pelan-pelan aja kalau kita 150 dikali 27,5 Bu. 127,5. Iya, 127,5 ya. Baik, 127 di sini 127,5 kilomol per jam, maka otomatis massa laju alir massa dari MAG atau metil asetat gas, kita tinggal kalikan dengan BM-nya, 127,5 kilomol per jam, kita kalikan 75 tadi ya, kilogram per kilomol. Berapa di sini, Fikri? Saya salah BM-nya, Bu. Bentar, Bu. Ya, 75 insya Allah untuk BM-nya. Jadi nanti di sini 6.562,5. 6.500 9.000. Oh, 9.000, oke. Ya. 562,5. Oke. Terima kasih ya, kilogram per jam. Gitu. Terus untuk MAL untuk yang di N1 posisi 1 atau di aliran 1 selisihnya begitu ya, karena kita tahu 127,5 kilomol untuk gas, maka yang cair adalah sisanya 22,5 begitu ya, kilomol per jam. Sedangkan untuk massa dari metil asetat cair adalah kita kalikan dengan 75. Berapa, Dik? 22,5 kali 75. 1.687,5. 1.687,5 kilogram per jam. Oke deh. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung masukkan begitu ya, karena pada dasarnya dia
cuma tinggal separasinya, separasi sempurna juga, maka F2 di sini adalah sama dengan yang kita hitung masanya, 9.562,5 kg per jam, sedangkan F3 yang di sini adalah 1.687,5. Begitu, itu untuk yang nomor C. Jadi caranya sama sih Dek untuk A, B, dan C, cuma yang A, B itu kita rubah dia, kita basiskan dulu 100 kmol. Tetapi yang C kan sudah spesifik 150 kmol, sehingga di sini kita ubah dulu N-nya, intinya kita rubah N menjadi F dulu gitu ya. Laju alir mol ke laju alir massa, baru nanti massanya masing-masing ketemu, kita tinggal tuliskan di sini, begitu. Karena pemisahan. Itu untuk nomor 3. Nah, sekarang yang nomor 4. Sekali lagi teman-teman, untuk di MD, hal yang harus teman-teman pelajari, nanti insya Allah kita akan latihan lagi setelah reaktor ya. Minggu depan kita akan belajar NM di reaktor dulu, baru setelah itu kita akan latihan terus begitu ya, Dik. Di MD itu memang butuh butuh ketelitian dalam membaca soal begitu ya, Dik. Kita latihan ya di sini. Kita tahu bahwa MD digunakan untuk memurnikan 180 kg per jam campuran hidrokarbon berikut: metan, etan, propan, butan. Jadi C1, C2, C3, C4 gitu ya. Kita gambarkan dulu aja MD. Kalau MD juga fix sama kayak evap, dia punya laju alir F, feed-nya 180 kg per jam. Kita punya C1, C2, C3, C4 komposisinya. C1, CH4, C2, H6, C38, dan C4H10 begitu ya. Dengan komposisi masing-masing gas tersebut secara berurutan 30%, 20%, 25%, dan 25%. Ini insya Allah sudah 100 ya. Oke, F-nya sudah benar nih. Nah, lalu selanjutnya kita cek destilatnya dan bottom gitu ya. Destilat, keterangan destilat, dan keterangan untuk bottomnya. Di kalimat selanjutnya, gas metan akan terpisah seluruhnya gitu ya. Gas metana akan terpisah seluruhnya begitu, dan keluar via destilat. Nah, kalimat ini teman-teman untuk mendeskripsikannya tidak CH4 100% gitu enggak ya. Jadi di sini kita tidak nulis CH4 di sini 100% itu tidak, malah justru kebalikannya. Ini kan kalau kalimat ini berarti kan frase dengan begitu ya, satu arti dengan bahwa CH4 atau gas metan ini tidak begitu ya, tidak akan dijumpai begitu ya, tidak akan dijumpai di bottom begitu ya. Jadi karena dia keluar semuanya di destilat, maka otomatis kan di bottom dia nggak ada begitu. Nah, karena bisa lihat di CH ini adalah 0% begitu. Jadi, lah kenapa Bu kok kita tidak bisa menuliskan CH4 di sini 100%? Karena di sini ada gas yang lain begitu, Dek. Sekali lagi, komposisi penyusun suatu aliran itu harus 100 begitu ya. Komposisinya itu setelah dijumlah-jumlah itu baru 100. Jadi kalau semisal teman-teman tambahkan CH4 plus, kalau anggaplah CH4 di sini 100%. Maka kan dia sudah 100% begitu, Dek. Padahal di sini tidak hanya CH4 yang keluar di destilat, dia masih ada gas-gas yang lain kalau semisal nanti ada persentase yang diketahui. Maka CH4 di sini 100% ini tidak kita tuliskan dulu di dalam diagram alir. Yang justru kita bisa tuliskan adalah bahwa karena metan ini semuanya di destilat dan tidak ada yang di bottom, maka kita bisa pede gitu ya, kita bisa pede nulis CH4 0% di bottom, karena dia nggak ada sama sekali begitu, nggak ada sama sekali di bottom gitu ya. Selanjutnya, sebaliknya nih, gas butana akan terpisah seluruhnya dan keluar via bottom. Ini kebalikannya. Jadi gas butan tidak ada sama sekali
di destilat. Jadi C4H10 ini baru kita bisa tulis. Oke, saya C4H10 di sini 0%. Begitu. Jadi tidak ada CH4 di destilat dan tidak ada C4H10 di destilat dan tidak ada CH4 di bottom. Sampai sini sudah paham ya? Gitu dari kalimatnya. Nah, kemudian kita lihat kalimat selanjutnya. Jika komposisi destilat adalah 63% metan, nah jadikan metana di sini, begitu, walaupun dia semuanya keluar di destilat, ternyata dia hanya berperan, begitu ya, berperan untuk memenuhi fraksi massa total destilat itu hanya 63%, begitu teman-teman. Karena sekali lagi dia akan tidak sendiri gitu ya. Yang keluar di destilat kan tidak hanya CH4 saja. Nanti di sini ada C2, ada C3 gitu. Ada etana dan ada propana juga yang keluar. Hanya C4-nya yang enggak, C4H10 yang tidak ada di destilat begitu. C4 di sini 63, kemudian etana adalah 34%. Begitu. Kita tuliskan dulu apa adanya. Bottom di sini butana C4-nya adalah 47% dan propananya adalah 45%. Nah, kita gambarkan lebih jelas lagi di sini menara destilasi feed-nya tadi 180 kg per jam. CH4 30%, kemudian C2H6 berapa dia 20%, kemudian C3H8 25%, C4H10 25%. Nah, destilatnya tadi kita nggak tahu berapa kilogram per jam, ini diminta untuk ngitung ya. Terus CH4-nya 63, CH4 63%, kemudian C2 adalah 34, C2H6 34%, begitu. Nah, kita tahu C4H10-nya itu 0%. Maka ini kan yang diketahui kan cuma ini ya Dek, cuma metana sama etana. Tetapi kita tahu CH4-nya itu 0 karena dia semuanya ke distilat begitu. Maaf, ke C4H10-nya semuanya ke bottom. Sehingga sisanya sekali lagi persentase gas itu harus 100%. Maka persentase sisanya adalah jelas C3H8. Jadi di sini sudah 97%, maka otomatis C3H8 itu adalah 3%, begitu ya. Ini kita cek 100% dikurangi dari 63%, dikurangi lagi juga 34%, gitu. Nah, ini biasanya profil soal tuh kayak gitu deh, karena di MD yang sering disebutkan itu adalah komposisi tertingginya saja. Jadi yang kecil-kecil itu kita bisa hitung dengan mengurangi komposisi tertingginya itu tadi. Oke, sehingga yang di bottom kita juga diminta untuk menghitung berapa total laju alir bottomnya, tapi kita tahu CH4-nya adalah 0% karena tidak ada yang keluar di bottom, semuanya di destilat, begitu. C2H6-nya tadi belum diketahui, begitu ya, yang diketahui baru butana sama propana. C3H8-nya, propana tadi adalah 45%, kemudian C4H10 itu 47%. Nah, di sini totalnya, maka C2H6 ini adalah 100% dikurangi 45% ditambah 47%. Di sini 92 ya, sehingga 8%. 8% untuk komposisinya. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa hitung berapa laju alir destilat, berapa laju alir bottom. Nah, komposisi lengkap destilat dan komposisi lengkap bottom ini sudah kalian jabarkan di sini, begitu ya. Jadi persentasenya sudah teman-teman tulis nih.
untuk 4C dan 4D. Tinggal kita hitung untuk D dan B-nya. Itu masing-masing seperti apa. Nah, karena kebetulan prosentasenya itu udah semua, jadi kita bisa pilih salah satu, bisa pilih salah satu komponen untuk tahu berapa D dan berapa B ya. Ini kita hitung neraca massa totalnya dulu. F in sama dengan F out. Di sini F sama dengan destilat ditambah bottom. Di sini 180 kg per jam sama dengan destilat plus bottom. Dah, ini udah nggak bisa diotak-atik lagi. Itu kita tinjau salah satu neraca massa total untuk CH4 deh, CH4. Gitu ya, CH4. Kita cek F kali fraksinya CH4 sama dengan destilat kali fraksinya CH4 ditambah bottom kali fraksinya CH4. Nah, F di sini tadi 180 kg per jam dikalikan fraksinya TH4 di sini 30%, destilatnya kita nggak tahu, fraksinya CH4 di atas 63%, sedangkan bottomnya 0 gitu ya, karena CH4-nya 0. Destilat di sini kita bisa tahu, mungkin teman-teman bantu saya hitung ya, 180 kg per jam dikali 30%, kita bagi 63%. Di sini berapa, Dik? 85,71. 85,71 kg per jam. Sehingga bottomnya kita tahu ya, bottomnya adalah 180 kg per jam dikurangi 85,71 kg per jam. Di situ berarti 94,29 ya. 94,29 kg per jam. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita tahu dia 85,71, sedangkan untuk yang bottomnya 94,29. Begitu cara kerja untuk MD. Jadi walaupun kayaknya kok soalnya kok kayaknya kompleks banget ya, sebenarnya kalau teman-teman bisa mendeskripsikan setiap kalimat itu insya Allah mudah gitu ya. Yang emang sih kelihayan untuk membuat dari soal cerita menuju diagram alir proses itu memang butuh latihan banyak gitu ya. Jadi nanti insya Allah setelah NM reaktor kita akan review lagi NM alat dari mixer, kemudian separasi, kemudian reaktor jadi satu nanti ya, untuk lebih menambah pengalaman teman-teman untuk mendeskripsikan dari soal cerita ke soal diagram alir proses. Intinya teman-teman harus rubah dulu soal ceritanya ke diagram alir proses yang betul. Kalau DAP-nya udah betul, insya Allah saya yakin sih teman-teman ngitung NMT ini sudah pada bisa semua begitu ya. Itu untuk MD, teman-teman, yang bisa saya sampaikan ke kalian terkait MD. Jadi kalau di MD alirannya ada masuk F, keluar ada destilat dan bottom begitu ya. Nanti tinggal kita komposisinya per aliran itu yang diketahui apa aja, kemudian kita bisa hitung. Harus 100% intinya. Setiap aliran ini harus 100% kadarnya. Insya Allah itu dulu untuk pagi hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyain terkait cara perhitungannya. Oke. Jika tidak, mungkin kita bisa cukupkan. Dan ini kebetulan 22 orang ya, jadi saya harus presensi online dulu. Tolong teman-teman buka gateway-nya ya, saya akan buka QR code-nya. Saya stop dulu recording-nya.